Hal-hal yang melatar belakangi kami dalam membuat karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyebaran virus corona yang terjadi sangat cepat hingga menyebar ke seluruh dunia. Yang kedua yaitu merebaknya COVID-19 telah memberikan dampak besar bagi kehidupan negara Indonesia, terutama pada sektor ekonomi dan sektor pendidikan. Selanjutnya yaitu protokol kesehatan harus benar-benar diterapkan saat beraktivitas di era new normal. Penggunaan alat pengukur suhu tubuh menjadi sangat penting untuk mendeteksi gejala awal terinfeksi virus corona. Pada akhir tahun 2019 merupakan awal di mana kasus virus corona terjadi dan mulai mewabah di kota Wuhan, Cina. Berdasarkan informasi dari halaman situs WHO, virus corona merupakan suatu kelompok virus yang menyebabkan penyakit pada manusia atau hewan. Beberapa jenis virus corona diketahui dapat menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia yang ditandai dengan gejala batuk, pilek, dan demam. Coronavirus, jenis baru yang ditemukan saat ini merupakan virus yang dapat menyebabkan penyakit coronavirus disease atau COVID-19. Gejala COVID-19 yang dialami biasanya muncul secara bertahap, namun gejala yang paling umum dirasakan adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui percikan-percikan droplet dari hidung saat bersin atau dari mulut saat batuk maupun berbicara, sehingga harus berhati-hati dengan cara menjaga jarak agar tidak terpapar virus corona. Merebaknya virus corona telah memberikan dampak yang besar bagi kehidupan di negara Indonesia, terutama pada sektor perekonomian dan sektor pendidikan. Indonesia mengalami resesi ekonomi karena laju perekonomian yang sangat lambat. Akibat kejadian tersebut, pemerintah menyiapkan pelaksanaan tatanan kehidupan normal baru atau new normal yang akan dilakukan secara bertahap sebagai upaya untuk mendorong roda perekonomian Indonesia tetap berputar. Dalam tatanan new normal, manusia mau tidak mau harus beradaptasi dengan virus corona. New normal sendiri adalah perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal di tengah pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Protokol kesehatan COVID-19 menurut Kementerian Kesehatan dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yaitu dengan menjaga kebersihan tangan, menghindari menyentuh wajah, menerapkan etika batuk dan bersin, memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak minimal 1 meter saat berada di tempat ramai, melakukan isolasi mandiri bagi yang merasa kurang sehat, dan tetap menjaga kesehatan. Pada situasi saat ini, sangat penting untuk menjaga kondisi stamina tubuh, karena virus dan bakteri mudah menginfeksi tubuh manusia dengan kondisi tubuh yang kurang baik. Salah satu tanda bahwa tubuh sedang dalam kondisi tidak baik yaitu suhu tubuh tinggi atau demam, sehingga penggunaan alat ukur suhu tubuh menjadi sangat penting untuk mendeteksi gejala awal infeksi virus corona. Monitoring secara berkala dan menjaga kondisi tubuh sangat penting meminimalisir persebaran infeksi virus corona di masa new normal ini. Pengecekan suhu biasanya dilakukan oleh petugas menggunakan termometer tembak untuk mengetahui suhu tubuh. Hal ini akan membuat antrian yang panjang pada tempat-tempat umum, seperti bandara, stasiun, perkantoran, perhotelan, sekolah, dan lainnya, apabila pengecekan suhu tubuh masih dilakukan secara manual oleh petugas. Selain itu, dikhawatirkan adanya pengunjung yang terlewat untuk dilakukan pengecekan suhu tubuh apabila pengunjung terlalu banyak tetapi petugas terbatas. Kejadian seperti ini sangat berbahaya karena mungkin beberapa di antaranya terinfeksi virus corona dan dapat menularkannya ke orang di sekitar. Kegiatan monitoring dan menjaga kondisi stamina tubuh serta pentingnya deteksi dini infeksi virus corona menjadi hal yang mendasari dibuatnya sistem deteksi suhu manusia atau SIDSMA dengan deep learning dan face recognition berbasis Internet of Things atau IoT sebagai upaya pencegahan COVID-19 di era new normal. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah yang didapat yaitu bagaimana cara meminimalisir persebaran infeksi virus corona saat masa new normal telah dilaksanakan. Selanjutnya, bagaimana suatu teknologi dapat berperan dalam meminimalisir persebaran infeksi virus corona saat masa new normal telah dilaksanakan. Yang terakhir yaitu bagaimana cara kerja teknologi dapat meminimalisir persebaran infeksi virus corona saat masa new normal telah dilaksanakan. Tujuan dibuatnya kegiatan ini yaitu
Untuk mengetahui cara meminimalisir persebaran infeksi virus corona saat masa new normal telah dilaksanakan. Mengetahui teknologi dapat berperan dalam meminimalisir persebaran infeksi virus corona saat masa new normal. Mengetahui cara kerja teknologi sistem deteksi suhu manusia berbasis deep learning dan face recognition yang terintegrasi smartphone sebagai upaya pencegahan COVID-19 di era new normal. Adapun manfaat dari kegiatan ini yaitu untuk memberikan solusi meminimalisir persebaran infeksi virus corona, menciptakan konsep teknologi yang dapat berperan dalam meminimalisir persebaran infeksi virus corona, menciptakan konsep teknologi yang mengganti cara pengukuran suhu tubuh secara manual menjadi otomatis, serta dapat mengupayakan pencegahan COVID-19 di era new normal dengan efektif. Virus corona atau biasa disebut COVID-19 merupakan pandemi yang sedang ramai diperbincangkan di seluruh dunia ini. Telah kita ketahui sendiri bahwa virus tersebut sangat berdampak baik dalam segi ekonomi, sosial maupun kesehatan. Oleh karena itu, WHO merekomendasikan pemerintah untuk melakukan pengawasan aktif terhadap individu-individu yang mengalami penyakit tersebut. Oleh karena itu, pada saat ini pemerintah mengeluarkan kebijakan baru mengenai tatanan kehidupan baru atau kita biasa sebut dengan new normal. Hal tersebut untuk mengatasi perekonomian negara kita. Nah, dengan tanpa mengurangi dimanapun kita berada, kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Oleh karena itu, untuk mengatasi kebijakan pemerintah tersebut, diperlukannya deteksi dini virus corona dengan melakukan pengecekan suhu tubuh. Tentu hal tersebut juga bukan merupakan hal yang asing, karena telah kita jumpai berbagai sistem alat pengecekan suhu tubuh. Dan kita juga telah banyak mengetahui alat pendeteksi tubuh di luar sana. Seperti contohnya termometer tembak. Nah, cara kerja dari termometer tembak itu dengan cara menempelkan termometer pada kulit. Nah, tersebut sering kita jumpai ketika kita datang ke supermarket, seorang satpam yang sudah berdiri tegak untuk mengecek suhu tubuh kita dengan cara mendekatkan termometernya ke kulit kita. Hal tersebut dirasa masih belum efektif, dikarenakan alat tersebut memerlukan kontak antar pengecek dan yang dicek. Dan pengecekan suhu tubuh menggunakan termometer tembak ini memerlukan waktu yang cukup lama karena kita harus memproses satu persatu. Contoh yang kedua yaitu thermal camera scanner. Prinsip kerja alat ini yaitu mengecek suhu tubuh dengan menggunakan thermal camera. Jadi kita cukup menghadapkan wajah kita ke kamera, maka suhu tubuh kita akan terdeteksi dan dapat dilihat pada display. Contoh yang ketiga ada gate pendeteksi suhu tubuh. Prinsip kerjanya, jadi setiap orang dapat terdeteksi suhu tubuhnya apabila ia telah melewati gate tersebut. Nah, dari ketiga contoh alat tersebut, masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki atau kita kembangkan. Salah satunya yaitu mengantri, kurangnya efektif pengukuran suhu tubuh, human error, dan kurangnya informasi kepada publik. Berdasarkan dari kekurangan ide sebelumnya, kami menawarkan gagasan yang lebih kreatif dan inovatif. Gagasan tersebut adalah SIDSMA atau Sistem Deteksi Suhu Manusia berbasis Deep Learning dan Face Recognition yang terintegrasi smartphone sebagai upaya pencegahan COVID-19 di era new normal. SIDSMA atau Sistem Deteksi Suhu Manusia memiliki 5 fitur penting. Yang pertama, akses yang mudah, serta memantau suhu orang di tempat umum lewat handphone, sehingga aksesnya mudah. Yang kedua, lokasi pengguna, dapat mengetahui lokasi pengguna yang terindikasi melalui GPS dari pengguna atau lokasi kamera
pemantau. Yang ketiga, sistem pemantau. Sistem pemantau ini memiliki dua kamera. Yang pertama untuk face recognition, yang kedua untuk mendeteksi suhu manusia. Kemudian yang keempat, akun. Jadi, pengguna harus mendaftar terlebih dahulu, kemudian dapat melihat data pengguna yang terindikasi. Kemudian yang terakhir, tempat umum. Cara kerja dari alat yang akan dibuat adalah alat akan ditempatkan di pintu-pintu masuk bangunan umum seperti bandara, pusat perbelanjaan, pusat hiburan, mall, hotel, instansi perkantoran, kependidikan, dan tempat-tempat yang sejenis. Berbeda dengan pengukuran suhu menggunakan termogan, alat ini menggunakan kamera untuk mendeteksi suhu dan identitas dari orang yang melewati kamera tersebut. Kemampuan pengukuran bisa sampai melebihi 1 orang, sehingga tidak perlu mengantri terlalu panjang untuk diukur suhunya. Semua data tentang suhu pengunjung akan masuk ke database. Pada saat ada pengunjung yang memiliki suhu tidak normal, sistem akan mencocokkan gambar pengunjung dengan gambar yang ada di database, sehingga sistem akan mengirimkan notifikasi melalui aplikasi Android kepada keamanan setempat, sehingga dapat mengamankan pengunjung tersebut. Lalu memberikan notifikasi melalui aplikasi Android juga kepada pengunjung yang lain. Ini yang ada yang terindikasi, agar pengunjung mengetahui statusnya. Lalu, SIDSMA pun mengirimkan data ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk tindakan lebih lanjut oleh petugas setempat.